Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam kepada bapak-bapak, ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabatku handai tolan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan seluruh pemirsa. Saya senang menyapa Anda, melayani Anda melalui medsos ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Harapan saya kita semakin kuat, semakin teguh iman kita, cinta kita kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul punya prinsip kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita masih berada dalam dunia ini, bekerja dalam dunia ini, mencari nafkah dalam dunia ini, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah tidak akan pernah abai dari hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan saya masih membawa kita dalam Yesaya 55 ya, ayat 1 sampai 13, tapi saya akan membacakan ayat yang ketiga. Sandingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini satu janji yang sangat luar biasa dari firman Allah dari Tuhan yang ditujukan kepada umat Israel pada waktu itu, dan bagaimana Tuhan akan melakukan terobosan di dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan ekonomi, usaha dan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan yang akan melakukan terobosan, Tuhan akan melakukan breakthrough di dalam semua lini kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi tema kita adalah berkat Tuhan turun bagi orang percaya. Dari pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana berkat Allah itu bisa turun. Alkitab katakan apabila yang pertama kita mengikat perjanjian abadi dengan Allah, atau antara manusia dan Allah. Jadi kalau kita mengikat perjanjian abadi, artinya kita mau taat kepada Dia seumur hidup kita, sampai kita bertemu muka dengan muka di dalam kerajaannya. Jadi Alkitab katakan perjanjian abadi, yang dimana kita betul-betul kita mau mendengarkan suara Dia, mendengarkan perintahnya, dan kemudian kita melakukannya dengan taat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan bagian Tuhan akan Dia lakukan sebagaimana engkau hidup, dan Tuhan akan menyatakan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini dalam kehidupan kita. Kita percaya atau tidak, itu tergantung kepada iman kita. Tapi kalau kita mau melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari kita terlebih dahulu mengikat perjanjian dengan Tuhan, supaya engkau bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saya dulu melihat, ya, dengan saya datang kemari hanya satu tas kecil gitulah, ya, satu tas kecil dan satu tas buku, ya, yang bisa saya bawa ke pulau ini tanpa memiliki apa-apa. Tapi saya bersyukur dengan berjalannya waktu
saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya cara memberkati kita kadangkala yang tidak kita bisa pungkiri. Tiba-tiba kita ditelepon mau memberi berkat dari Jawa, dari Jakarta, dari Sulawesi, dari mana-mana. Padahal kalau kita mau katakan itu ya tidak mungkin sebenarnya. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan menyatakan berkatnya, kemurahannya. Ada kadang dari Bali yang tidak tahan karena dia mau memberi berkati saya, orang yang pas kebetulan orang itu datang, lalu pesan kamu harus jam berapapun kamu sampai ke rumah Pak Pendeta, kamu harus mampir terlebih dahulu. Dan pagi-pagi dini hari dia gedor-gedor rumah saya. Anda tahu saya memang dalam situasi kondisi yang sedang berdoa karena uang istri saya bilang tinggal 1.000. Mau anak-anak mau sekolah, mau apa? Enggak. Tapi itulah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Apa yang mau saya katakan? Mengikat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian abadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati nantinya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mau menikmati perjanjian Allah, atau mau menikmati kebaikan Tuhan, mau menikmati berkat Allah, atau mau menikmati turunnya berkat Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mau mengikat perjanjian dengan Allah, kita tidak mau setia, kita tidak mau taat kepada firman Allah. Loh, mau bagaimana? Bahkan kalau kata firman Allah, kalau kita nggak taat, justru hukuman yang kita dapat. Daripada hukuman yang kita dapat, belajarlah untuk taat. Bukan berarti saya manusia yang sempurna, banyak kali kelemahan saya. Tetapi saya masih mengingat 1 Maret 1987 itu arah saya berubah. Yang tadinya dari kematian kepada kehidupan. Yang tadinya dari kutuk kepada berkat. Dari tadinya dari neraka kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ada perubahan arah yang begitu luar biasa. Walaupun ada selalu tantangan, rintangan untuk memplesetkan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Bahkan firman Allah katakan 7 kali orang benar jatuh, Dia tidak akan biarkan tergeletak. Karena apa? Tuhan tidak akan biarkan kekasih-kekasihnya untuk terjatuh tergeletak. Kita masih ingat bagaimana si Daud biji mata Allah, orang yang sesuai dengan hati Allah. Kan heran itu, orang yang sesuai dengan hati Allah pada zamannya. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya, kesombongannya, kasus pembunuhannya, mengambil istri orang, berzina, dan lain sebagainya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi justru Tuhan katakan kepada kita melalui firman Allah bahwa Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa bisa? Karena ketika dia melakukan pelanggaran, dia ditegur, dia dinasihati, dia berubah. Bahkan dalam Mazmur 51 bagaimana pengakuan dia sampai 1 ayat dikatakan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Kita tahu kalau roh Allah mengalami kekeringan, mengalami kegersangan dalam hidup ini akan menjadi hambar dan tawar. Itulah sebabnya kenapa kita harus perlu dipenuhi Roh Kudus. Kemarin saya katakan apabila Roh Kudus turun atas kita, maka Tuhan akan memberkati kita ketika kita memiliki pikiran positif, ya, ketika kita melakukan firman Allah dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua kata firman Allah, apabila Allah itu turun bagi kita, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat 6 tadi. Mencari Tuhan dengan segenap hati itu penting. Ada orang datang kepada Tuhan, tapi enggak sungguh-sungguh hatinya datang kepada Tuhan. Tuhan itu dianggap mainan. Tuhan itu dianggap enggak tahu apa-apa. Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan abal-abal. Tidak ada rasa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Maka kita katakan cari dia. Selama ia berkenan ditemui. Kalau dia tidak berkenan lagi ditemui, ya bahaya. Mengapa? Kalau sampai kita melakukan apa yang jahat mau kita temui dalam keadaan tidak mau bertobat, ya nggak akan mungkin. Nah, selama dia berkenan ditemui, carilah wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga kata firman Allah, apabila kita menerima berkat Allah turun atas kita, bertobatlah kepada Allah. Berita terbesar dari Yesus Kristus adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi antara bertobat dan kerajaan Allah itu tidak bisa terpisah. Kalau Anda katakan Anda bertobat tapi tidak memiliki kerajaan Allah, itu susah. Makanya firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau dalam Roma dikatakan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Nah, dan bagi orang-orang yang lain seperti itu, mereka dikenan oleh Allah dan dikenan oleh manusia. Haleluya. Jadi itu yang Tuhan mau, bertobatlah. Karena Allah ingin kita bertobat. Makanya di dalam Maliaki 3 ayat 7 dikatakan, return to me, I will return to you. Berbaliklah kepada aku, kembalilah kepada aku akan kembali kepadamu. Jadi kuncinya ada pada Anda. Anda mau kembali atau tidak? Makanya kita dengar tadi firman Allah katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Ada ada kata-kata yang pernah saya dengar, kalau saya nggak salah, orang kaya berkata, di mana kita makan hari ini. Jadi karena dia sudah banyak uangnya, banyak hartanya, dia berkata kepada orang, kita makan hari ini. Sementara orang susah berkata, apa yang kita makan hari ini? Ya, karena mau beli apapun agak susah. Jadi mereka berpikir, apa yang akan kita makan hari ini? Dan orang yang licik dan jahat, makanya Tuhan katakan, tinggalkan rancanganmu itu. Jangan lakukan itu. Orang licik dan orang jahat berkata, siapa yang akan kita makan hari ini? Saya sudah dimakan anggota jemaat saya. Orang rupanya bukan saya yang dimakan oleh dia. Ada banyak orang dalam kurun 1,5 tahun ya. Saya katakan dia adalah sebenarnya pekerja ulet, pekerja keras. Tetapi dengan peristiwa COVID ini, ternyata imannya iman kerupuk, iman tempe, sehingga ketika tidak bisa keluar karena dia sebagai driver mengangkut barang-barang dari sini ke Jawa, itu kan sempat tutup dan orang-orang juga agak bagaimana, dan itulah membuat dia awal kejatuhannya. Bukan dia malah mencari Tuhan, malah dia lari kepada obat-obatan terlarang ya. Jadi bukan saya saja rupanya yang dimakan oleh dia, ada banyak orang yang dimakan sama dia. Ya, tapi ya sudahlah. Ya, itulah manusia ya. Itulah manusia. Makanya firman Allah berbalik pada Tuhan. Pesan saya kepada dia, bertobatlah kamu ya. Kalau tidak bertobat, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau dia bertobat, memang konsekuensinya ada, sama seperti Daud. Konsekuensinya ada. Selama hidupnya dia akan mengalami kesusahan dari anak-anaknya sendiri. Bayangkan anaknya Absalom yang sangat dikasihinya itu memberontak, melakukan kudeta terhadap dia, menghampiri gundiknya dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sangat memalukan lah ya. Tapi itu karena dosa yang dilakukannya. Memang Tuhan katakan aku ampuni, tapi yang saya tahu bahwa Daud itu tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan, disertai oleh Tuhan. Makanya saya sering katakan begini, kalau saya dalam menghadapi masalah yang sangat besar, saya katakan, Tuhan mampukanlah saya
berjalan melewati masa-masa sulit ini. Jangan lepaskan anak. Kalau kita memegang tangan anak itu, bagaimanapun anak itu kerasnya mau meronta, kita akan bisa pegang. Tapi kalau kadangkala anak itu dia mau pegang tangan bapaknya, tiba-tiba dia lari, kita jadi terkejut. Larinya ke jalan raya lagi. Wah, itu darah kita kan. Ya, begitu. Jadi biarkan tangan Tuhan yang memegang kita, jangan tangan kita yang megang Tuhan. Terpleset kita. Kalau tangan Tuhan yang memegang kita, kita akan selamat. Jadi bertobatlah kepada Allah. Yang terakhir, percaya dan lakukanlah firman Allah itu. Supaya apa? Apa yang dikatakan oleh firman Allah dan apa yang diperintahkan oleh firman Allah, apa yang disuruhkan oleh Allah kepada firman-Nya itu, dia tidak akan pernah gagal. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang dia perintahkan. Kalau dia katakan aku berkati engkau, maka aku berkati. Kalau Anda baca pasal 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia perintah-perintahku sampaikan pada hari ini, maka adonanmu, bakulmu, semua apa yang kau kerjakan di ladang, di mana saja diberkati Tuhan. Engkau tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Wah, macam-macam berkat Allah dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 itu. Tapi dari ayat 15 sampai ayat 46 itu mengenai kutuk. Tapi jangan ambil kutuk itu. Hiduplah bersama dengan Allah, hiduplah mentaati firman Allah. Percayalah terhadap firman Allah, apa yang dikatakan. Kalau dikatakan Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya percaya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah percaya saja. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena firman Allah katakan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Firman itu yang akan melaksanakan. Karena kita percaya pada firman Allah, kita percaya pada apa yang dikatakannya, maka firman-Nya itu akan terlaksana. Karena firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya baca kitab Yesaya ini dalam pasal 55 ayat 1 sampai 13 itu berulang-ulang dalam hidupmu. Sehingga engkau dapat menyimak apa maksud Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam pembacaan kita kepada Tuhan, pembacaan firman Allah yang menyertai doa kepada Tuhan, saya yakin akan selalu ada inspirasi baru, selalu baru tiap hari ketika kita bersama dengan Tuhan. Selalu ada ilham yang Tuhan kosoi, kata orang Jepang sana. Jadi kita lakukanlah sebagaimana yang Tuhan harapkan, sehingga kita bisa menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, dan lakukanlah apa yang membuat berkat Allah itu turun, supaya kita mengikat perjanjian abadi dengan Allah, mencari wajah Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati kita, bertobat kepada Allah, lalu percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salam bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Allah. Biarkanlah kami melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga firman yang Kau janjikan bagi kami boleh terlaksana dalam setiap hidup kami. Kami ingin melihat janji firman-Mu, tetapi kadangkala kami tidak menuruti apa yang sebenarnya Kau inginkan dalam hidup ini. Kami hanya ingin hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah dari firman Allah, tapi kami tidak mau melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Sejalan dengan ketaatan kami kepada Tuhan, kepercayaan kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan, kehidupan kudus di hadapan Tuhan, itu membuat janji-Mu bisa terlaksana dan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan berkatilah Presiden kami dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Presiden dan Wakil Presiden boleh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Dan juga kami berdoa bagi para menteri, para pejabat,
juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa agar Engkau Tuhan memberkati gereja Tuhan untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, kebenaran dan keadilan dalam menyampaikan kabar kerajaan Allah, supaya Indonesia mengalami pertobatan dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan berkati setiap pelayanan kami, para YouTuber, baik seperti hamba-Mu yang baru maupun yang sudah lama. Tuhan terus memberkati, dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan, biarkan kami bersatu padu membangun kerajaan-Mu melalui firman Allah, melewati udara ini Tuhan, melalui udara ke YouTube. Terima kasih, sehingga semuanya bisa diberkati, dan berjumpalah firman-Mu dengan mereka-mereka yang membutuhkan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dan mereka mengalami terobosan. Kami tahu ada miliaran berita yang bisa terkoneksi setiap waktu, dan itulah sebabnya kami terus berdoa supaya Tuhan memunculkan dengan cara-Mu bagi mereka-mereka, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan sahabat-sahabat kami Gereja Pantai Kosta diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan dimanapun mereka melayani, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun Tuhan berkati. Sidang jemaat diberkati Tuhan, dan juga Tuhan masyarakat Indonesia diberkati dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang sakit, apapun sakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Engkau tumpangkan tangan atas mereka, baik yang sakit COVID, baik yang sakit apa saja, Tuhan menyembuhkan mereka. Yang COVID disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyanyi, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Kanker, stroke disembuhkan oleh Tuhan, yang mandel disembuhkan oleh Tuhan, dan juga yang benjol-benjol wajah disembuhkan oleh Tuhan, dan juga yang kista diangkat kistanya oleh Tuhan, dan yang ginjal juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan, yang dirasuk setan juga dibebaskan oleh Tuhan, dan yang kena guna-guna juga dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu terus menyertai. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan karena pandemi ini Tuhan. Kami tahu ada banyak orang memakai jalan pintas, tapi harapan kami supaya tidak orang-orang yang percaya kepadamu terlebih tidak melakukan jalan-jalan pintas. Mereka tahu bagaimana solusi yang terbaik, dan Tuhan adalah jawaban dalam satu-satunya kehidupan kami. Dan itulah sebabnya kami mau datang kepada Tuhan, dan Tuhan tolong. Dan kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus angkat mereka yang mengangkat tangan, Tuhan genggam tangan mereka, Tuhan tuntun mereka, bebaskan mereka dari segala persoalan yang mereka alami, dan Tuhan tolong apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan supply, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka, baik itu dalam pekerjaan, dalam bidang ekonomi yang mungkin lagi shut down, Tuhan Bapa di surga, Tuhan pulihkan kembali sebagaimana firman-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan datang kepada mereka, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Tuhan Yesus, lihat mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kepada mereka, sama seperti Engkau datang kepada Saulus, berjumpa dengan Saulus, Kau pakai dia menjadi Paulus yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan. Oh Tuhan Bapa di surga, yang muliakan Tuhan, rela menderita demi nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mereka-mereka yang menaruh tangannya di dada, Engkau datang kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan dosa mereka, dilepaskan dari segala kehidupan mereka, karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan hadir dalam setiap perbuatan mereka, dan Roh Kudus terus mengampukan mereka untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, dan mereka menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih, dan kami juga mau berdoa kepada Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Jadi keputusan menerima Yesus sudah tepat. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah aku perbuat dengan kuasa darah-Mu. Saat ini ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, memerintah dalam hatiku, jadi Tuhan, jadi Raja dalam kehidupanku. Terima kasih, saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan bagi orang-orang muda, kami melihat orang-orang muda, ada banyak mereka yang hidup dalam geng-geng motor, geng-geng sepeda, dan juga geng-geng kampung, geng macam-macam Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat, bahkan mereka masih bilangan remaja. Tuhan Bapa di surga, kami doakan supaya mereka bertobat, berubah dari hidup mereka yang tidak memuliakan Tuhan ini. Dan harapan kami akan banyak orang-orang yang tampil seperti Sadrak, Meshach, Abednego, dan Daniel, yang Yusuf, Ezra, Nehemia, Esther, dan lain sebagainya. Juga seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, dan yang lain-lain Tuhan. Dan juga seperti para rasul Paulus dan Timotius, Epaphroditus, dan lain sebagainya. Orang-orang yang bergerak dalam bidang kerohanian juga diberkati oleh Tuhan. Dan juga orang pelaku-pelaku dalam sektor non formal, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Ayub, yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati daerahnya di mana dia ada pada waktu itu. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga orang-orang muda, mereka adalah orang-orang muda yang berani, orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang benar, apa yang adil di mata Tuhan. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang dikehendaki Tuhan, sehingga apabila mereka dipakai kelak masuk dalam dunia nyata, dalam pekerjaan, baik di pemerintahan, di sektor formal maupun non formal, juga Tuhan diberkati, maupun di bidang kerohanian. Tuhan, semua orang-orang muda dimanapun mereka mengambil posisi mereka, mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar, makmur, maju oleh karena kehebatan yang Tuhan lakukan dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila malam ini kita mau tidur, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, dan mendengarkan firman Allah, renungan dari siapa saja yang bisa membangunkan iman kita. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Ya, jadi kalau menghina itu, dihina itu sakit, jangan menghina. Ya, itulah. Tapi memang orang percaya tidak diperbolehkan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ingat itu, ingat ya. Tuhan Yesus memberkati, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Dan juga saya mengatakan, menangislah dengan orang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Dan ini doa saya, dan supaya setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga kita tidak menyimpang walaupun situasi lagi tidak menyenangkan atau lagi dalam kesusahan, karena kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, saya mau katakan,
bertobatlah. Yesus mampu menolong. Sungguh Yesus Roh Kudus mampu menolong engkau. Tuhan sanggup memakai hidupmu menjadi alat yang tadinya kalau engkau pakai sekarang ini hidupmu, saya yakin engkau menjadi orang yang dilecehkan. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu, engkau bisa memuliakan Allah. Dan karena kalau engkau bertahan terus, narkoba dapat menghancurkan hidupmu, bahkan membunuh hidupmu. Jadi kalau dia sudah membunuh, ya sudahlah, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi sebelum membunuh, dia menghancurkan hidup, menghancurkan keluargamu, menghancurkan bisnismu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Bahkan menghancurkan bangsa negara ini. Jadi katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman Allah dan pertobatan. Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat.